Mengagumi benda-benda warisan leluhur tentu sah-sah saja. Karena keindahan dan nilai historisnya, banyak orang kemudian mengkoleksi benda pusaka. Tapi apa jadinya jika mencari benda pusaka kemudian menjadi obsesi dan menyita hampir seluruh waktu hidup seseorang? Aji, seorang pemburu harta pusaka Parubaya asal Klaten, Jawa Tengah, mengaku mulai berburu benda pusaka sejak remaja. Sebetulnya itu dulu itu tidak ada niat itu, hanya petualang seneng kemana-kemana, itu loh. Terus kebetulan ada yang manfaat. Waktu saya itu dulu itu dari segi apapun sudah tidak punya, waktu itu sudah kekurangan dalam hal apa, terus sering saya menyendiri, ngelamun seperti orang gila, seperti orang gendeng gitu dulu waktu itu. Nah terus saya sering di sungai, di sungai itu terus ada ya dikatakan mimpi atau itu gaib, saya nggak tahu, itu cuma ada kata golek ana wite, kuku ana wohe. Ya, artinya itu sebetulnya saya tidak tahu, saya belum pernah menanyakan kepada siapapun. Seperti ada yang nuntun, seperti ada yang bukan bisik ya, kamu harus ke arah sana itu sudah dalam mendapatkan kata-kata itu sudah seperti ada gambarnya di dalam benak saya gitu loh. Terus saya ikuti pakai perjalanan saya. Saya pertama didapatkan di daerah di sini saja. Terus akhirnya saya di pantai-pantai. Setelah pantai saya ke gua. Firman, ayah satu anak yang tinggal di Jawa Tengah ini juga senang berkelana hingga keluar Pulau Jawa. Firman pun telah menjadikan perburuan harta pusaka sebagai hobi. Tak hanya benda-benda pusaka, Firman bahkan terobsesi berburu harta karun peninggalan masa lalu yang terpendam. Hobi aja sih. Hobi, suka, kebetulan banyak teman yang suka kayak gitu juga. Ya hampir sering sih. Hampir seminggu sekali dua kali pasti, sebulan mungkin kalau luar kota ya sebulan 2 kali lah. Kalau kebiasaan kita karena mungkin hobi dari beberapa teman kita punya hobi yang sama, kita kadang bareng-bareng, ayo kita ke sana coba-coba gitu. Mereka kebetulan dari lahir sudah dikaruniai indera ke-6 tahu, cuman belum terlatih untuk itu gitu. Kita dalamin, ayo kita coba gitu. Berbagai upaya dilakukan untuk menggali harta karun atau harta pusaka. Tak hanya menggunakan alat modern, ritual berbau mistis pun mereka jalani. Perburuan mereka lakukan secara perorangan maupun berkelompok. Oh enggak, sebetulnya cuman kayak mungkin ada pohon di situ, dulu sering di situ mungkin tertimbun pusaka bisa, dari beberapa nenek moyang kita dulu kebetulan naruh di situ bisa kayak gitu. Nggak mesti, kalau saya sih sebetulnya pasrahin aja sama yang buat kita hidup gitu aja. Kalau saya nggak pernah pakai ritual harus, kalau maaf ya, kalau orang tua katanya Mbah Dukun itu harus pakai gini, sebetulnya nggak perlu kayak gitu. Alat modern ya, kita biasa pakai alat modern, kebetulan alatnya ada, itu alat pendeteksi itu. Jadi kalau kita sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah teknologi sudah maju, jadi kita harus berlatih ilmu kebatinan dengan alat deteksi itu bisa. Seperti ada yang nuntun, seperti ada yang bukan bisik ya, kamu harus ke arah sana, itu sudah dalam mendapatkan kata-kata itu sudah seperti ada gambarnya di dalam benak saya itu.
saya selalu sendiri. Hanya kalau saya mungkin ke tempat orang, wilayahnya itu siapa, ya saya mampir mungkin ke sesepuh atau ke aparat yang punya wilayah hukum. Jadi itu saya akan melakukan apa, mungkin hanya di sana ini cuma menghirup udara gitu loh. Itu saya pasti nuwun kepada daerah sesepuh itu sama yang wilayah hukum. Yang namanya mencari barang hal demikian itu tidak bisa dia enggak bisa rombongan. Ya itu imajinasinya dasarnya itu karena ada saya sendiri, satu orang satu, mungkin dalam satu rombongan itu mungkin yang 10 tidak mendapatkan, dengan kita bersepuluh atau ber9 orang, mungkin yang tahu cuma orang satu. Tak semua upaya beroleh hasil. Bukan harta karun yang dibawa pulang, kadang mereka hanya memperoleh benda-benda yang bagi orang lain tak berharga. Tak jarang mereka pulang dengan tangan hampa. Namun sering pula mereka mendapat durian runtuh. Kebanyakan yang pusaka, batu, kayak gitu. Mungkin pernah sekali kita dapetin kayak lempengan gitu. Lempengan emas itu bisa ada nanti. Untuk lempengan itu bisa, ya bisa lumayan lah itu. Ya, bangga aja kita dapat kayak gitu. Kita pajang dulu. Ya mungkin kita ada bosnya juga. Memang ini bisa dijual, kita jual untuk penghasilan juga. Ada yang bentuk besi, ada yang bentuk mungkin kuku orang mati atau tulang atau batu. Ya terus mungkin seperti api-api meteor itu loh, itu demikian itu. Nah itu kan dibawa pulang kalau ada artinya kan. Nah itu artinya bukan sekarang, mungkin lusa tahun depan. Nah itu yang sulit menunggu itu. Ibu kata ni jam ngantai itu kan yang gede-gede itu. Dah pokoknya marah besar waktu itu. Terus kakaknya bilangnya tenang saja. Kita berdoa dulu di makan itu. Oh, berdoa dulu. Oke. Kita coba deteksi nanti mungkin mana yang ada kayak hal yang mungkin di situ ada benda-benda tersebut. Oke. Seperti memancing ikan, berburu harta karun pun perlu umpan. Jauhnya lokasi yang harus mereka tempuh dan waktu yang tak pasti jelas menguras kantong. Alih-alih beroleh harta karun, uang ratusan juta rupiah justru melayang. Cuman selama ini juga sudah banyak juga yang kita habisin gitu. Jadi gini, kita untuk pembuktian aja, pembuktian bahwa sejarah mengatakan itu di suatu tempat itu ada kayak gini gitu. Nah, dengan kayak gitu mungkin kita nemuin kepala adat ya kalau dulu ya, kalau sekarang sesepuh situ. Nah, kadang si sesepuh ini biasanya minta yang neko-neko, sebetulnya kalau kita nggak minta dengan hal-hal neko-neko itu sebetulnya bisa aja. Dalam arti berkelana itu bisa 1 tahun, pernah ya bulan nggak pulang bisa. Iya, anak saya ini sampai di UGM itu sekolah lulus SMP SMA itu mencari saya untuk masuk ke UGM, saya minta uang demikian, ya saya kasih gitu. Petualangan pemburu harta karun yang tak murah tentu menuai protes keluarga. Sebab mereka kadang harus mencukupi kebutuhan sendiri saat sang suami berburu harta karun keluar kota. Yang gue kesel, tapi mau apa lagi enggak? Orang sendiri kan seperti itu.
orang seni itu kalau dilawan sama apa dia tuh marah sama ibu ya mungkin jadi. Tapi kan enggak. Ibu kata nih kan, nyantai itu juga gini. Ya pokoknya marah besar waktu itu. Terus bapaknya bilangnya cuma itu aja. Elah, jawabannya enak mbak. Padahal ini sudah penuh ya. Mungkin dari hal-hal yang harusnya itu kewajiban orang laki dalam arti orang laki-laki itu mengerjakan sawah atau mengerjakan apa kan tidak terjamah dalam hak adat karena menjadi sumerang dia dan jadi mungkin protes tidak selesai dan selesainya kapan gitu. Namun kalau saya itu sudah agak protes itu daripada saya bertengkar ya lebih baik saya menghilang gitu loh. Ya itu menghilang dalam arti menghindar dalam hal tidak di rumah. Tak hanya uang, waktu untuk keluarga pun tersita demi kegemaran berburu harta karun. Juga sih protes. Ya karena kita hobi aja. Mungkin ya marah juga ya. Duit dibuang-buang ya. Banyak lah. Protes itu banyak protes. Cuman kebetulan akhirnya juga memahami juga karena hobi itu tadi. Sebel dikit ya, sebel gitulah. Misalkan aja saya ini ya pas sport ada acara di kampus atau mungkin ada acara keluarga dia nggak ada gitu ya, mesti kan keluarga nanya kok nggak ada gitu ya, risih juga kan jawabnya gitu. Ibu yakin itu suatu saat, suatu ketika pasti bapak itu berhenti, pasti gitu. Entah itu sudah tua atau mungkin itu sudah kehendaknya Allah berhenti, mau duduk manis di rumah itu pasti.